teman-teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Gimana teman-teman kabar kalian? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Oke teman-teman, di session kali ini seperti biasa saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Ya mungkin terbatas gitu teman-temannya, videonya ataupun pembahasannya teman-temannya, karena beberapa saja gitu teman-temannya yang pertanyaan yang saya jawab. Pertanyaannya itu banyak sekali teman-temannya. Saya itu kan setiap harinya upload video itu sampai 4 ataupun 5 video gitu teman-temannya, dan banyak sekali yang bertanya teman-temannya tentang sensasi seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety gitu. Jadi kalau misalkan saya jawab semuanya lewat video ataupun lewat komentar, itu nggak sempat teman-temannya, karena kesibukan saya itu sudah padat gitu teman-temannya. Oke teman-teman, seperti apa pembahasannya? Simak videonya sampai selesai, jangan di skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, kalian akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Dan buat teman-teman yang mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-temannya, agar kalian itu lebih mengerti ya, lebih paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, minimal bisa mengurangi rasa cemas ataupun rasa takut kalian begitu teman-temannya terhadap sensasi-sensasi gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Karena jujur teman-temannya, sensasi gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu banyak sekali teman-teman sensasinya. Sensasinya itu dari ujung kaki sampai ujung rambut kena sebuah dampaknya gitu teman-temannya. Tetapi kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, itu akan lebih mudah kalian menanganinya gitu teman-temannya. Oke, kembali lagi ke pembahasannya teman-temannya. Oke, pertanyaan yang pertama, Bang Adim, pernah gak ngalamin sensasi sakit kepala? Jelas teman-temannya. Untuk saya pribadi, saya pernah mengalami sensasi gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu di bagian kepala. Sensasi di bagian kepala itu sebenarnya bukan sensasi asam lambung teman-teman ya. Sensasi di bagian kepala itu sebenarnya dampak dari gangguan asam lambung, dampak dari efek stres gitu teman-temannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau misalkan gangguan asam lambung itu sensasinya di bagian perut ya teman-temannya, naik sedikit ke bagian ulu hati, naik sedikit ke bagian dada gitu teman-temannya. Biasanya sensasinya seperti itu gitu. Naik sedikit lagi ke tenggorokan. Tenggorokan juga bukan sensasi asam lambung sebenarnya teman-temannya, tetapi dampaknya juga dari gangguan asam lambung gitu teman-temannya. Nah, untuk sensasi di bagian kepala teman-temannya, pengalaman saya ya, ini teman-temannya, ini saya buatkan video hanya sepengalaman saya gitu teman-temannya. Jadi sensasi di bagian kepala itu sebenarnya efek dari yang pertama itu dampak teman-temannya, dampak dari gangguan asam lambung, terus dampak dari stres ya. Dampak dari asam lambungnya ketika pencernaan kita itu belum baik teman-temannya, itu serapan nutrisi, vitamin, gizi itu tidak sempurna. Dan kalau misalkan serapan nutrisi, vitamin, gizi tidak sempurna, itu kebutuhan untuk seluruh anggota tubuh kita itu tidak terpenuhi, termasuk di bagian kepala ya, seperti otak gitu teman-teman ya. Nah itu jadi tidak teraliri sempurna gitu, kebutuhannya tidak tersuplai gitu teman-temannya. Misalkan kebutuhannya perlu 100%, tapi dapatnya cuma 30% ataupun 20% gitu teman-teman, yang alhasil ya fungsinya juga terganggu. Yang namanya fungsinya terganggu ya pasti ada sensasi begitu teman-teman. Tetapi itu bukan sensasi yang berbahaya teman-teman ya. Itu hanya respon tubuh saja teman-teman. Ketika tubuh kita itu kebutuhannya belum terpenuhi, ya itu responnya begitu teman-teman ya. Sensasinya ya menimbulkan sensasi ataupun memberikan sinyal ataupun respon gitu teman-teman. Ini bahwa nih saya tuh kebutuhan untuk saya tuh belum terpenuhi gitu teman-teman ya. Terus gimana caranya Bang Adim? Ya kalau misalkan memang dari pencernaannya terganggu, serapan nutrisi, vitamin, gizinya belum sempurna gitu teman-temannya, menyerap nutrisi kebaikan dari makanan itu belum sempurna, kita akalin aja teman-temannya. Gimana caranya? Sering makan, sering minum, sering ngemil gitu teman-temannya, agar kebutuhan untuk seluruh anggota tubuh kita itu setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya itu terpenuhi begitu teman-teman ya. Biasanya sakit kepalanya itu
pengalaman saya itu teman-temannya berpindah-pindah ya, berpindah-pindah, kadang di bagian jidat ya teman-temannya, di bagian gini, kadang di bagian ini nih teman-temannya. Itu sakitnya luar biasa teman-temannya, sakit kepala luar biasa, kadang juga di bagian tekuk belakang ini teman-temannya. Saya itu mengalami juga sensasi-sensasi di bagian kepala, dan itu menurut pengalaman saya itu adalah dampak dari gangguan asam lambung. Itu yang pertamanya teman-temannya, bukan sensasi asam lambung tetapi dampaknya gitu teman-temannya. Pengalaman pribadi saya seperti itu, karena saya juga waktu terkena sensasi seperti itu, saya itu memeriksakan juga ke dokter, menanyakan juga ke dokter teman-temannya, dan alhasil pemeriksaannya baik-baik saja teman-temannya. Karena yang dites darah teman-temannya, dicek darah, dicek lab itu ya baik-baik saja, nggak ada gangguan apa-apa gitu teman-temannya. Jadi cek darahnya normal gitu teman-temannya, semuanya bagus gitu ya. Oke, itu yang pertama ya, dari gangguan asam lambung. Terus juga dari efek kitanya terlalu stres teman-teman ya. Ketika kita stres itu kepala kita itu ototnya menegang teman-teman ya. Coba kalian perhatikan deh teman-teman ya, coba kalian bandingkan, coba kalian belajar rileks ya, belajar rileks. Jangan terlalu banyak mikir teman-temannya. Ketika kalian stres banyak mikir, itu otot-otot tubuh kalian termasuk di bagian kepala itu menegang teman-temannya, terus juga terasa penuh. Dan ketika penuh teman-temannya, penuh dengan pemikiran-pemikiran negatif di bagian kepala, itu rasanya kepala mau pecah teman-temannya, sakit, dan pokoknya sakitnya nggak bisa dijelaskan gitu teman-teman. Dan rasanya saya itu, ini pengalaman saya waktu itu, saya tuh rasanya pengen ngejedot-jedotin ke tembok gitu teman-temannya. Biasanya kalau misalkan saya sakit suka dipukul-pukul gini teman-temannya, suka dipukul-pukul kayak gini. Itu ya sebenarnya nambah sakit sebenarnya nambah sakit, cuman kayak agak enakan gitu teman-temannya. Itu pengalaman saya teman-temannya. Perlu digarisbawahi teman-temannya, saya bukan dokter, dan perlu juga digarisbawahi, setiap orang yang mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety itu sensasinya beda-beda teman-temannya. Enggak semua ya teman-temannya, enggak semua sama, tetapi hampir 90% orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis itu mengalami sama sensasinya begitu teman-temannya. Walaupun kita beda sensasinya, misalkan saya mengalami sakit kepala, terus ada juga yang enggak gitu teman-temannya. Semua nggak bisa disamakan, tetapi 90% mengalami hal yang sama ataupun sensasi yang sama. Misalkan saya itu mengalami 1001 macam sensasi, terus ada juga si B yang mengalaminya hanya beberapa sensasi saja gitu teman-temannya. Itu tergantung dari presentase gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatisnya. Mungkin saya 100% kena sensasinya gitu teman-temannya, mungkin juga si B itu hanya beberapa persen gitu presentasinya. Seperti itu teman-temannya. Jadi untuk sensasi di bagian kepala saya itu pernah mengalaminya, dan kalian yang mengalami gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis mengalami sensasi di bagian kepala, sensasi sakit ya, tegang, terus seperti ada dingin-dingin ya di kepala teman-temannya, di ubun-ubun tuh kayak sakit, tapi ada juga seperti seperti semut gitu, seperti kesemutan gitu teman-temannya. Terus ada dingin-dinginnya juga. Jangan panik, jangan khawatir teman-temannya. Ketika kalian sudah didiagnosa dokter hanya terkena gangguan asam lambung GERD atau terkena gangguan asam lambung ataupun GERD ataupun dispepsia ataupun masalah lambung gitu teman-temannya. Sudah teman-teman ya. Jadi jangan terlalu banyak mikir ke hal-hal yang lain gitu teman-temannya. Tetapi kalau misalkan kalian masih juga berpikir ke hal-hal yang lain, kalian patut menyadarinya bahwa kalian itu terkena anxiety disorder, kecemasan berlebih gitu teman-temannya. Kalian itu mentalnya terganggu, psikisnya terganggu gitu teman-temannya. Oke ya, pertanyaan selanjutnya, tapi ini keburu nggak teman-temannya? Ini udah mau maghrib, mungkin hanya beberapa ya teman-temannya soalnya waktunya nggak cukup ya. Bang Adin pernah gak merasakan hidung itu sering tersumbat, tenggorokan mengganjal? Pernah teman-teman ya. Ini yang paling sering teman-teman ya, terkena gangguan asam lambung GERD anxiety rheumatis itu mengalami hidung tersumbat, terus juga tenggorokan sering mengganjal. Ini sebenarnya bukan sensasi asam lambung juga teman-teman ya, ini sensasi dampak dari gangguan asam lambung teman-teman ya. Ketika asam lambung sering naik ke bagian tenggorokan ya teman-teman, biasanya asam lambung itu naiknya ke bagian tenggorokan, ke mulut gitu teman-teman. Mulut itu terasa pahit ya, asam ya, getir gitu teman-temannya. Terus juga
perih gitu, di bagian mulut panas gitu ya teman-temannya, sampai ke bagian tenggorokan juga itu ada yang mengganjal. Biasanya ada ruam teman-teman ya, di bagian tenggorokan itu biasanya ada ruam ya, dan ada ruam, ketika ada ruam terus ada lendirnya, ketika ada lendirnya ya terasanya mengganjal gitu teman-teman ya. Lendir ini sebenarnya sel kebaikan tubuh kita teman-teman ya, yang menutupi ataupun melindungi ya teman-teman ya, tenggorokan kita yang ada ruamnya itu melindungi dari makanan ataupun minuman yang kita konsumsi gitu teman-teman ya. Itu sel kebaikan itu juga menutupi dan memperbaiki sel tubuh kita yang rusak gitu teman-teman ya, karena tubuh kita itu ada yang namanya sel kebaikan teman-teman ya. Sel kebaikan itu fungsinya untuk memperbaiki sel tubuh kita yang rusak gitu teman-teman ya. Terus kalau misalkan hidung sering tersumbat, saat pengalaman saya saat terkena gangguan asam lambung anxiety psoriasis itu hidung itu sering tersumbat walaupun kita itu tidak flu teman-teman ya. Ada ya teman-teman, bisa dibedakan ya, flu ya, yang sering tersumbat itu yang kena flu sama yang dampak dari gangguan asam lambung itu bisa dibedakan. Kalau misalkan dampak dari asam lambung itu nggak ada ingusnya, tapi tersumbat tapi nggak ada ingusnya gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan yang terkena gangguan apa ya, flu gitu teman-temannya, itu ada ingusnya, meler gitu teman-temannya, itu flu. Itu cara membedakannya ya. Kalau misalkan meler berarti dari flu ya, terus kalau misalkan nggak meler cuma tersumbat aja itu berarti dari gangguan dampak dari gangguan asam lambung teman-temannya. Itu sebenarnya panas dalam, karena panas dalam itu erat kaitannya dengan asam lambung, ataupun asam lambung itu erat kaitannya dengan panas dalam, seperti itu teman-temannya. Jadi untuk sensasi hidung tersumbat dan tenggorokan sering mengganjal, saya pernah mengalaminya teman-temannya. Dan itu jangan terlalu dikhawatirkan teman-temannya, itu bisa membaik dengan sendirinya gitu teman-temannya. Kalian konsisten menjalankan metode 3P-nya, sering minum air hangat pelan-pelannya, terus juga bantu redakan panas dalamnya dengan sering mengkonsumsi buah pepaya, terus juga rebusan labu siam, terus juga kalau ada cincau gitu teman-temannya, itu juga bisa membantu meredakan panas dalam. Terus juga bisa minum air larutan ya yang dijual di warung gitu teman-temannya, tetapi jangan yang ada sodanya gitu teman-teman, yang bening saja, yang original gitu teman-temannya, yang natural gitu ya teman-temannya. Oke, jadi seperti itu saja teman-temannya. Udah mau maghrib teman-teman ya. Jadi videonya saya sudahi dulu teman-teman ya. Nanti saya sambung lagi di video berikutnya teman-teman ya. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu masih banyak yang belum terjawab, tetapi karena waktunya tidak cukup ya, keburu maghrib, saya akhiri dulu videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis, semoga teman-teman itu cepat membaik, cepat pulih lagi keadaan kalian yang dulu teman-temannya, entah itu emosinya, kebahagiaannya, kecerianya, canda tawanya, semoga cepat kembali lagi teman-temannya. Dan jangan lupa teman-teman, doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.